Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Astari. Saya merupakan mahasiswi KKN dari Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, dalam video kali ini saya akan membagi ilmu terkait dengan akad-akad yang ada dalam lembaga keuangan syariah. Nah, mungkin pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasannya MUI telah melarang atau bahkan mengharamkan praktik pinjaman online yang terjadi di Indonesia. Nah, mengapa MUI sampai mengeluarkan fatwa haram terhadap pinjol tersebut? Bagaimanakah dengan pinjaman-pinjaman lain yang ada di lembaga keuangan yang ada di Indonesia, seperti di Bank Syariah, di BPRS Syariah, maupun di Koperasi Syariah? Untuk itu, mohon disimak video berikut ini. Dalam syariah, akad merupakan suatu hal yang sangat penting yang nantinya akan mempengaruhi hukum dari suatu kegiatan bermuamalah. Akad juga yang nantinya akan mempengaruhi apakah sebuah kegiatan bermuamalah itu halal ataupun haram untuk dilakukan. Untuk itu, sebelumnya kita harus terlebih dahulu memahami diagram berikut ini. Nah, berikut ini merupakan akad-akad yang ada dalam transaksi ekonomi syariah. Jadi, dalam ekonomi syariah, akad terbagi menjadi dua, yaitu ada akad tabaru dan ada akad tijaroh. Untuk akad tabaru sendiri merupakan akad non-profit, sehingga tujuannya bukanlah mencari keuntungan, tetapi untuk mencari ridho Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk akad tijaroh yaitu akad profit atau akad untuk mencari keuntungan. Untuk itu, berikut penjelasan lebih lanjutnya lagi. Akad tabaru adalah akad atau perjanjian transaksi yang tidak berfokus pada keuntungan. Mengapa demikian? Karena tujuan dari transaksi akad tabaru ini adalah untuk kebajikan dan saling tolong-menolong untuk mendapatkan pahala dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila kita mengambil keuntungan dari akad tabaru ini, maka itu bisa dikatakan sebagai riba. Nah, berikut ini merupakan transaksi ekonomi Islam yang tergolong ke dalam akad tabaru. Di antaranya ada qard atau utang piutang, ada wadiah atau titipan, ada wakalah atau akad perwakilan, ada kafalah yaitu pengalihan tanggung jawab utang piutang, ada rahan atau gadai, dan ada hibah dan juga wakaf. Nah, perlu diingat kembali apabila kita menarik manfaat dari keenam akad yang telah disebutkan sebelumnya, maka manfaat tersebut tergolong ke dalam riba. Contohnya saja, yaitu bunga dalam pinjaman online. Meskipun itu terjadi atas asas sukarela dan ridho sama ridho antara kedua belah pihak, namun tetap saja hal tersebut diharamkan dalam syariah. Baik, yang selanjutnya kita beralih kepada akad tijaroh. Nah, kalau untuk akad tijaroh ini merupakan akad atau perjanjian transaksi yang fokusnya adalah mencari keuntungan komersial, sehingga pada akad ini diperbolehkan untuk mengambil keuntungan. Akad tijaroh ini terbagi ke dalam dua jenis, yakni ada yang natural certainty contract dan ada pula yang natural uncertainty contract. Berikut penjelasannya. Baik, pembahasan pertama yaitu mengenai natural certainty contract. Jadi serupa dengan namanya bahwa akad tijaroh jenis natural certainty contract ini bersifat pasti. Nah, apa sih yang menjadi aspek kepastiannya? Jadi, aspek kepastiannya itu ada di imbal hasil yang didapatkan. Namun, menurut sumber lain, akad tijaroh NCC juga bisa diartikan sebagai akad transaksi yang waktu, pihak, dan bentuk aset semisal aset nyata ataupun aset keuangan yang ditransaksikan ini bersifat pasti. Nah, jenis dari transaksi natural certainty contract ini ada 7. Berikut penjelasannya.
Baik, akad yang pertama yaitu mengenai bai, atau mungkin kita lebih mengenalnya dengan istilah jual beli. Jadi bai adalah jenis akad tijaroh yang berbentuk pertukaran antara barang dengan uang. Transaksi bai atau jual beli ini tidak mengharuskan pedagang untuk memberitahukan keuntungan yang diperoleh dari jual beli tersebut. Sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Baik, transaksi berikutnya yaitu merupakan murabahah. Jadi transaksi yang termasuk murabahah yakni apabila pembeli dan juga penjual itu sama-sama mengetahui nominal keuntungan barang dan cara pembayarannya dari transaksi tersebut. Sehingga pada murabahah ini agak ada perbedaannya dengan bai, namun sama-sama akad tentang jual beli. Transaksi yang ketiga yaitu adalah transaksi salam. Jadi asalam ini adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka secara tunai, sementara barangnya diserahkan di kemudian hari. Pada saat akad, sifat barang yang menjadi objek jual serta batasan waktu penyerahannya disepakati antara pembeli dan juga penjual. Transaksi berikutnya merupakan transaksi istisna. Nah, mungkin ini ada kemiripan dengan transaksi salam, namun pada kontrak istisna, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Selanjutnya, pembuat barang membuat barang sendiri atau melalui jasa pihak ketiga dengan spesifikasi yang telah disepakati. Kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah akan dibayar di muka, melalui cicilan, ataupun ditangguhkan sampai waktu tertentu. Sehingga akad tijaroh istisna terjadi apabila pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu untuk dapat menerima barang yang dibelinya. Tentu disertai dengan syarat dan kriteria tertentu yang harus disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, transaksi yang berikutnya yaitu ada transaksi ijaroh atau sewa-menyewa. Jadi transaksi ijaroh terjadi saat seseorang memanfaatkan kegunaan suatu barang atau jasa dalam waktu yang terbatas. Pengguna jasa hanya membayar manfaatnya barang tersebut sehingga kepemilikan barang tidak berpindah. Seperti contohnya saat transaksi rental kendaraan atau rental PlayStation. Nah, berikutnya yaitu ijaroh muntahiyah bitamlik. Jadi, transaksi ini adalah pengembangan dari transaksi ijaroh. Jika dalam ijaroh barang itu tidak dimiliki, tetapi pada transaksi ijaroh muntahiyah bitamlik, seseorang dapat memiliki barang yang telah disewanya. Tentu, syarat dan ketentuan yang lebih lanjut tetap ada. Semisal, ada perjanjian mengikat antara si penyewa dan si pemilik barang, dan nantinya ada perjanjian mengenai pemindahan hak milik barang tersebut. Dan transaksi yang terakhir yaitu sarf. Sarf adalah transaksi akad tijaroh yang terjadi apabila kegiatan jual beli tersebut menggunakan mata uang yang berbeda. Hal ini sama saja dengan transaksi falas atau valuta asing. Akan tetapi, transaksi sarf hanya boleh dilakukan secara tunai. Nah, setelah tadi kita telah membahas mengenai NCC, kini kita beralih mengenai Natural Uncertainty Contract atau NUC. Jadi, akad tijaroh jenis NUC ini terjadi bila transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan itu tidak pasti. Tidak pastinya dalam hal apa? Yaitu baik dalam aspek pihak yang bertransaksinya, objek transaksinya, maupun keuntungan yang didapatkan. Sehingga pihak yang terlibat sama-sama menanggung resiko dan juga sama-sama mendapatkan keuntungan. Nah, jenis dari transaksi NUC ini ada 4 diantaranya. Nah, transaksi NUC pertama yaitu transaksi mudorobah atau akad mudorobah. Jadi, pada transaksi mudorobah ini hanya ada satu pihak yang menanamkan modalnya secara 100%, sedangkan pihak lain yang bekerja sama itu mengkontribusikan keahliannya.
Nah, maka jika terjadi kerugian di lain waktu, maka pemilik modal lah yang akan menanggung kerugian tersebut. Transaksi berikutnya yaitu transaksi musyarakah. Nah, ini berbeda dengan transaksi mudharabah yang sebelumnya kita bahas, bahwasannya pada akad tijarah musyarakah, modal itu tidak mutlak dimiliki oleh satu orang, karena seluruh pihak yang bekerja sama itu harus memberikan modal masing-masing, sehingga keuntungan dan kerugian hasil kerja sama-sama ditanggung oleh bersama. Nah, berikutnya yaitu ada transaksi musyakoh. Nah, untuk akad tijarah musyakoh ini khusus terjadi di industri pertanian. Jadi, adanya pemilik lahan meminta pihak lain untuk mengurusi tanamannya yang ada di lahannya tersebut. Nah, akad terakhir yaitu akad muzara'ah. Jadi akad muzara'ah ini sama seperti akad musyakoh, namun ada sedikit perbedaan dengan akad musyakoh, di mana muzara'ah ini ialah akad tijarah, di mana pemilik lahan itu bekerja sama dengan pihak lain untuk menggarap lahan miliknya. Jadi, setelah menanam dan merawat tanaman yang benihnya itu diberikan oleh pemilik lahan, maka pihak lain yang menggarap itu akan menerima bagian tertentu saat tiba masa tanaman tersebut panen. Itu tadi sedikit ilmu yang bisa saya bagikan. Untuk siapapun yang menonton video ini, mudah-mudahan masih sangat penasaran dan ingin mencari tahu dan belajar lebih dalam mengenai akad-akad yang ada di ekonomi syariah, lebih banyak lagi di sumber-sumber lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.